Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video persiapan kompetisi Sains Nasional KSN 2021 bidang astronomi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai nebula. Nebula dari bahasa Latin yang artinya kabut, jamak nebulae atau nebulae dengan ligatur adalah awan antar bintang yang terdiri dari debu, gas, dan plasma. Awalnya, nebula adalah nama umum yang diberikan untuk semua objek astronomi yang membentang, termasuk galaksi di luar Bima Sakti. Nebula terbentuk saat ada bagian medium antar bintang mengalami keruntuhan gravitasi. Tarikan gravitasi yang timbal balik menyebabkan materi mengumpul dan membentuk kepadatan daerah yang besar. Hal inilah yang membuat bintang tersebut meskipun materialnya runtuh, ada radiasi pengion ultraviolet yang menyebabkan gas di sekitar terlihat pada panjang gelombang optik. Nebula lebih padat jika dibandingkan dengan ruang hampa yang ada di bumi. Ukuran nebula sangat besar, hingga diameternya berukuran ratus tahun cahaya. Faktanya, awan nebula ukurannya mirip dengan bumi. Objek bintang yang dapat disebut sebagai nebula berasal dari 4 kelas utama, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada nebula difus atau diffuse nebula. Nebula difus kadang-kadang disebut sebagai nebula gas. Adalah awan materi antar bintang, yaitu aglomerasi gas dan debu yang tipis namun tersebar luas. Jika mereka besar dan cukup masif, mereka sering menjadi tempat pembentukan bintang, sehingga menghasilkan gugusan bintang yang besar. Beberapa bintang muda seringkali sangat masif dan sangat panas, sehingga radiasi energinya yang tinggi dapat membuat gas nebula, yaitu kebanyakan hidrogen, bersinar. Nebula seperti itu disebut nebula emisi. Jika bintang-bintang tidak cukup panas, cahayanya dipantulkan oleh debu dan dapat dilihat sebagai nebula refleksi putih atau kebiruan. Nebula emisi juga menjadi komponen nebula refleksi tambahan, karena biasanya juga mengandung debu. Contohnya adalah Trifid Nebula M20. Nah, ini adalah gambarnya, yaitu Trifid Nebula M20. Nebula emisi difus sering disebut daerah H2 karena sebagian besar terdiri dari hidrogen terionisasi. H2, angka Romawi setelah simbol elemen, di sini H yang menunjukkan tingkat ionisasi 1, berarti atom netral. 2 di sini berarti ionisasi pertama, yaitu atom hidrogen telah kehilangan 1 elektronnya. Dan untuk unsur-unsur lain jumlahnya yang lebih tinggi, tingkat ionisasi atau jumlah elektron yang hilang. Dimungkinkan misalnya He3, O3, atau Fe5. Setelah beberapa juta tahun, gas dan debu nebula akan digunakan untuk membentuk bintang dan planet, atau diterbangkan oleh angin bintang dari bintang-bintang muda yang panas. Gugus bintang terbuka yang baru lahir akan tetap ada. Dari sudut pandang fisik, nebula adalah tahap awal evolusi gugus bintang. Nah, yang kedua ada nebula gelap atau dark nebula. Nebula gelap adalah awan antar bintang yang mengandung konsentrasi debu yang sangat tinggi. Ini memungkinkan mereka untuk menyebarkan dan menyerap semua cahaya optik yang datang, membuatnya benar-benar buram pada panjang gelombang yang terlihat. Mereka paling jelas ketika terletak di depan nebula emisi terang, misalnya nebula Horsehead di Orion, atau di wilayah yang sangat kaya bintang, misalnya Barnard 68 di Ophiuchus. Contoh paling terkenal di belahan bumi selatan adalah nebula Qualsack dekat Crookes di Southern Cross. Suhu rata-rata di dalam nebula gelap berkisar antara 10 hingga 100 Kelvin, memungkinkan molekul hidrogen terbentuk dan pembentukan bintang berlangsung. Nebula gelap besar yang dapat berisi lebih dari 1 juta massa matahari materi dan membentang lebih dari 200 parsec, dikenal sebagai awan molekul raksasa. Yang terkecil disebut box globe, cenderung kurang dari 3 tahun cahaya dan mengandung kurang dari 2000 massa matahari material.
Nah, ini ada gambarnya yaitu foto nebula Coalsack dan Box Globule. Kita lanjut ke nebula sisa supernova atau supernova remnant nebulae. Nebula sisa supernova terbentuk ketika sebuah bintang meledak, yang kemudian meninggalkan sisa dalam bentuk padat, yaitu bintang neutron dan awan gas dan debu yang terionisasi oleh energi ledakan. Hasil ledakan supernova itu yang menyebabkan terbentuknya nebula ini. Nah, contoh dari sisa-sisa supernova adalah nebula kepiting. Nah, ini dia nebula kepiting, gambarnya seperti ini. Kita lanjut lagi ke yang keempat, yaitu nebula planetary atau planetary nebulae. Nebula planetary adalah sebuah emisi nebula yang terdiri dari cangkang gas terionisasi yang bersinar yang sedang mengembang yang dikeluarkan selama fase masa asimptotik dari beberapa jenis bintang dalam siklus akhir kehidupan bintang tersebut. Istilah nebula planetary sebenarnya berawal dari kekeliruan yang dilakukan oleh William Herschel 1784 atau 1785, karena jika dilihat melalui teleskop, objek-objek tersebut terlihat menyerupai awan atau nebula yang mirip dengan penampakan Uranus, planet yang telah ditemukan dengan teleskop oleh Herschel. Nama yang diberikan oleh Herschel ini kemudian diadopsi oleh para astronom dan tidak pernah berubah lagi, walaupun nebula planetary sama sekali tidak ada hubungannya dengan planet di sistem tata surya. Nebula planetary sering berisikan bintang, tetapi tidak terlihat adanya planet. Objek ini merupakan fenomena yang berumur cukup pendek, yaitu beberapa puluh ribu tahun, dibandingkan dengan umur bintang yang bisa beberapa miliar tahun. Nah, ini dia contoh dari nebula planetary itu sendiri. Gambarnya seperti ini. Nah, lalu nebula yang paling dekat dengan bumi adalah nebula Helix. Nebula ini ditemukan oleh Carl Ludwig Hardy, kemungkinan sebelum tahun 1824. Nebula Helix terletak di konsentrasi Aquarius dan jaraknya diperkirakan adalah sekitar 215 parsec atau sekitar 700 tahun cahaya. Nah, ini gambarnya, ini fotonya dari nebula Helix. Lalu, ternyata tempat terdingin di alam semesta adalah nebula bumerang, atau biasa dikenal dengan nebula Bowtie. Nebula ini terletak di resi bintang Centaurus, dengan jaraknya sejauh 5.000 tahun cahaya. Saking dinginnya, suhu di nebula ini adalah negatif 272,15 derajat Celcius. Menurut data yang dicatat para astronom menggunakan teleskop ALMA pada tahun 2013. Nah, ini dia nebula bumerang atau yang biasa dikenal dengan nebula Bowtie. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.